Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Syarif dari kelas BKI 3B. Di sini saya bertugas untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester, dan di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai teori humanistik. Konseling dengan pendekatan humanistik berfokus pada kondisi manusia, adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Manusia bebas untuk menjadi apa yang sesuai dengan dia yang inginkan. Dan untuk selanjutnya, pendekatan humanistik dalam konseling memfokuskan pada potensi individu secara aktif untuk memilih, membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Pribadi sehat yaitu apabila individu bisa menerima diri apa dengan adanya. Pribadi tidak sehat gangguan jiwa yang disebabkan karena individu yang bersangkutan tidak dapat mengembangkan potensinya atau pengalaman yang tertekan. Tinjauan konseling humanistik mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaan dan menerima keadaan menurut apa adanya, menghilangkan hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Karakteristik dari keberadaan otentik di sini ada beberapa dan terbagi dalam 3 poin. Yang pertama adalah menyadari sepenuhnya keadaan sekarang, dan yang kedua memilih bagaimana hidup pada saat sekarang, dan yang ketiga memikul tanggung jawab untuk memilih. Di sini juga ada peran konselor dalam pendekatan humanistik. Yang pertama ada memahami dunia konseling dan membantu konseling untuk berpikir dan mengambil keputusan atas pilihannya yang sesuai dengan keadaan sekarang. Dan yang kedua, mengembangkan kesadaran keinsafan tentang keberadaannya sekarang agar sekali konseling memahami dirinya bahwa manusia memiliki keputusan diri sendiri. Dan yang ketiga, konselor sebagai fasilitator memberi dorongan dan motivasi agar konseling mampu memahami dirinya dan bertanggung jawab menghadapi realita. Dan yang keempat, membentuk kesempatan seluas-luasnya kepada konseling bahwa putusan akhir pilihannya terletak di tangan konseling. Dan selanjutnya ada kerangka kerja konseling. Yang pertama, membina hubungan baik atau good rapport, dan yang kedua, membuat konseling bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya. Yang ketiga, merangsang pendekatan emosi konseling. Keempat, membuat konseling bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Yang kelima, mengembangkan potensi dan emosi positif konseling. Dan yang keenam, membuat konseling menjadi adaptif. Dan selanjutnya, teknik konselor dalam humanistik. Di dalam teknik konselor dalam humanistik ini juga ada beberapa dan terbagi menjadi 3 poin. Dan yang pertama itu adalah empati. Empati itu adalah kemampuan konselor untuk merasakan bersama dengan konseling dan menyampaikan pemahaman ini kembali kepada mereka. Dan yang kedua ada positive regard atau acceptance, adalah sangat menghargai konseling karena keberadaannya. Dan yang ketiga, congruence, kondisi transparan atau apa adanya dalam hubungan terapeutik.
Dan selanjutnya ya, apa saja sih yang diharapkan oleh konseling? Itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu memahami dan menerima diri dan lingkungan dengan baik. Dan yang kedua mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga mengarahkan diri. Dan yang terakhir mewujudkan dirinya. Teknik konseling humanistik. Berbicara mengenai teknik konseling humanistik, di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai teknik konseling humanistik. Teknik konseling humanistik itu teknik yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pendekatan ini, yaitu teknik Client Centered atau yang dikembangkan oleh Carl R. Rogers. Teknik Client Centered itu ada 3. Yang pertama itu metode penanaman pemahaman masalah konseling sendiri, sehingga dirinya dapat menerima dirinya sepenuh dengan menjadi seorang yang adequate. Konselor hanya menerima apa yang diucapkan konseling dan merespon dengan sikap positif, ekspresif, dan memberikan penghargaan tak bersyarat pada konseling. Konseling yang lebih aktif dan konselor hanya sebagai cermin, tepatnya merefleksikan dan melihat proyeksi sendiri. Teknik Client Centered yang pertama itu ada accepted, itu adalah penerimaan. Yang kedua respect, itu atau rasa hormat. Yang ketiga itu ada understanding, yaitu pemahaman. Yang keempat itu ada reassurance. Reassurance itu penentraman hati. Dan yang kelima itu ada encouragement, itu adalah memberi dorongan. Dan yang keenam itu ada limited questioning, itu adalah pertanyaan terbatas. Dan yang terakhir ada reflection, itu memantulkan perasaan dan pertanyaan. Dan untuk selanjutnya saya juga akan menjabarkan sedikit mengenai materi tentang teori hikmah. Untuk masalah mengenai teori hikmah, apa sih itu teori hikmah? Teori hikmah itu bisa dikatakan adalah landasan yang berpijak bagaimana proses bimbingan konseling dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan positif pada konseling mengenai cara dan paradigma berpikir, cara menggunakan potensi nurani dan perasaan, cara yang berkaitan dan cara yang bertingkah laku berdasarkan wahyu dan paradigma kenabian. Apa sih itu teori bimbingan konseling Islam? Teori bimbingan konseling Islam itu adalah landasan berpijak bagaimana berdasarkan ayat An-Nahl 125 para ahli mengidentifikasikan teori dalam bimbingan konseling Islam terdapat 3 pokok pendekatan, yaitu ada bil hikmah, yang kedua ada al-maudoh, dan yang ketiga ada al-hasanah, dan yang terakhir ada mujadalah bil ahsan. Mudhari 1992 menyebutkan 2 metode. Yang pertama sebagai upaya komunikasi melalui keyakinan rasional atau bil hikmah, dan pemaparan moral atau al-maudoh, serta dilakukan upaya perdebatan teologis atau mujadalah. Tujuan bimbingan konseling Islam itu secara umum adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan secara khusus untuk membantu individu agar menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah sehingga perilakunya tidak keluar dari aturan atau ketentuan dan petunjuk Allah.
Teori al-hikmah ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada kata al-hikmah dalam perspektif bahasa mengandung makna. Yang pertama itu mengetahui keunggulan suatu melalui pengetahuan sempurna, bijaksana, dan suatu tergantung padanya akibat suatu yang terpuji. Dan yang kedua itu ada ucapan yang sesuai dengan kebenaran, filsafat, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan, dan lapang dada. Dan yang ketiga itu kata al-hikmah dengan bentuk jamaknya. Al-hikmah bermakna yang pertama itu kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, pepatah, dan Al-Quran Al-Karim. Ciri khas dari teori al-hikmah ini itu ada yang pertama, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau melalui malaikatnya. Dan yang kedua, diagnosa menggunakan metode ilham atau intuisi dan kaisyaf atau penyangkapan batin. Dan yang ketiga adanya kedaulanan dan kesolihan konselor. Dan yang keempat itu berupa nasihat dengan menggunakan teknik ilhiyah, yaitu dengan doa, ayat-ayat Al-Quran, dan menerangkan esensi dari problem yang sedang dialaminya. Dan yang keempat, khususnya untuk dilakukan masalah berat, dan konseling ini tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi melalui bantuan konselor. Teori al-mau'izah al-hasanah yaitu dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau itbar dari perjalanan kehidupan para nabi, rasul, dan para aulia Allah. Bagaimana sih Allah membimbing dan mengarahkan cara berpikir, yaitu dengan cara berperasaan, berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun ketaatan dan cara mereka membangun ketakwaannya juga kepada Allah. Dan yang kedua itu ada konselor harus menguasai dengan baik sejarah, riwayat hidup, dan perjuangan orang-orang agung atau pejabat-pejabat Allah dan kekasih-kekasihnya, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip al-mau'izah al-hasanah itu memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu ada pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua itu ada konselor harus benar-benar menguasai materi yang mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat untuk konseling. Dan yang ketiga itu konselor harus mempunyai referensi yang banyak tentang materi pelajaran, itu melakukan penelitian dan klarifikasi materi yang membawa pesan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konseling. Materi al-mau'izah al-hasanah itu ada Al-Quran yang pertama. Yang kedua ada al-sunnah atau perilaku Rasulullah. Yang ketiga ada al-athar atau perilaku para sahabat Nabi. Dan yang keempat itu ada pendapat atau ijtihad para ulama muslim. Teori mujadalah. Teori bimbingan konseling yang terjadi di mana seorang konseling sedang dalam kebingungan. Teori ini digunakan ketika konseling ingin mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya, yang selama ini ia miliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari 2 hal atau lebih. Suatu keputusan dari 2 hal atau lebih ini, sedangkan ia berasumsi bahwa keduanya atau lebih itu baik dan benar untuk dirinya,
Padahal dalam pandangan konselor hal itu dapat membahayakan perkembangan jiwanya, akal pikirnya atau emosionalnya dan lingkungannya. Prinsip teori mujadalah itu di sini dibagi dalam beberapa bagian, dan di sini dibagi menjadi 7 bagian. Dan yang pertama itu harus adanya kesabaran yang tinggi dalam konselor. Dan yang kedua itu konselor harus menguasai akan permasalahan dan pendekatan dengan baik. Dan yang ketiga itu bertujuan membimbing konseling dalam mencari kebenaran, bukan menjatuhkan atau mengalahkan konseling. Dan yang keempat itu rasa persaudaraan dan penuh perhatian. Dan yang kelima itu tidak menyinggung perasaan konseling. Dan yang keenam itu mengemukakan dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tepat dan jelas. Ketauladanan, dan yang terakhir itu ada ketauladanan yang sejati yang harus dimiliki oleh konselor. Artinya apa yang konselor lakukan dalam proses konseling benar-benar telah dipahami atau diduplikasikan dan dialami oleh konselor. Teknik konselingnya yaitu teknik yang bersifat lahir, yaitu dengan menggunakan alat yang dapat dilihat dan didengar atau dirasakan konseling, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan. Teknik dengan menggunakan tangan itu dengan menggunakan kekuatan power atau otoritas. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah kamu, tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ar-Rahman ayat 33. Keinginan, kesungguhan dan usaha yang keras. Ia berkata, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta beristihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. At-Taubah ayat 20. Sentuhan tangan, yaitu yang terakhir dengan sentuhan tangan. Konseling yang mengalami stres atau ketegangan diberikan pijatan atau tekanan pada urat otot yang tegang sehingga akan mengendorkan urat dan otot-ototnya, khususnya pada bagian kepala, leher, dan pundak. Teknik ini dapat meringankan secara fisik, tetapi juga dapat memberikan sugesti dan keyakinan bahwa semua permasalahan yang dihadapi akan dapat diselesaikan. Itulah teknik dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya, teknik dengan menggunakan lisan. Teknik dengan menggunakan lisan ini di sini memiliki 2 cara. Yang pertama itu dengan nasihat, wejangan, himbauan, ajakan, atau yang baik dan yang benar. Di sini dikatakan dan diberi contoh nasihat untuk menggunakan lisan. Di sini dikatakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. An-Nisa ayat 9. Yang kedua, membaca doa atau berdoa dengan menggunakan lisan itu menetapkan konseling, maka doa yang diucapkan oleh konselor itu sangat penting dan dapat dianggap oleh konseling agar ia dapat mengirimkan mengaminkan agar Allah berkenan mengabulkan doanya, karena dengan doa muncul optimis pada jiwa konseling. Maaf sebelumnya teman-teman apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi saya ini, dan cara saya berbicara pun masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.